Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tudi dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Adapun pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat model dan uji asumsi klasik pada persamaan regresi. Tujuan pembelajaran kita adalah kita akan belajar bagaimana membangun model regresi dengan menyeleksi variabel. Lalu kita belajar bagaimana melakukan uji asumsi klasik. Dan kita akan belajar apakah sebuah regresi berganda mengalami multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan apakah sebuah regresi mengalami gejala autokorelasi. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pembahasan pertama, kita akan membuat model dengan cara menyeleksi variabel-variabel yang layak. Dalam membangun model dengan menyeleksi variabel, ya, kita sering sekali dihadapkan untuk memilih variabel independen yang cocok yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Nah, tentunya yang paling penting pertama kali yang harus diperhatikan adalah landasan teori. Apakah variabel X punya landasan teori berhubungan dengan variabel Y? Lalu berikutnya, kita juga akan menguji apakah penambahan sebuah variabel independen, katakanlah X2, di mana sebelumnya itu sudah ada X1, itu bisa memperbaiki kualitas model. Indikatornya adalah dengan uji F dan uji T. Nah, dengan uji F dan uji T, kita juga bisa melakukan penghapusan X2 dari model regresi jika variabel X2 tersebut tidak signifikan secara statistik. Dan biasanya kita menggunakan kriteria p-value dan peningkatan adjusted R-square. Jadi di sini kuncinya dua ya, p-value dan peningkatan nilai adjusted R-square. Nah, kedua hal ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah variabel independen yang baru bisa bermanfaat memperbaiki model regresi berganda. Nah, makanya apa? Nilai p-value yang terkait dengan uji F dan uji T dapat dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau yang disebut dengan alfa. Nah, biasanya ini adalah 5% ya. Biasanya adalah 5%. Baik ya, kita lanjut lagi. Nah, ada beberapa cara untuk memilih variabel. Di sini variabel yang dipilih adalah variabel independen ya. Sekali lagi yang dipilih adalah variabel independen. Ada 3 cara yang terkenal. Yang pertama adalah forward selection, lalu yang kedua adalah backward elimination, dan stepwise regression. Mari kita pelajari satu persatu. Apa itu forward selection, backward elimination, dan stepwise regression. Nah, metode forward selection itu dilakukan dengan cara memasukkan prediktor secara bertahap atau satu persatu, dan prediktor ini berdasarkan nilai korelasi terbesar ya, nilai korelasi terbesar. Nah, dalam metode forward selection, variabel prediktor atau variabel independen yang dimasukkan dalam model tidak akan dikeluarkan lagi. Proses tersebut dihentikan ketika variabel-variabel tersebut, variabel-variabel baru ya di sini ya, tidak bisa meningkatkan nilai adjusted R-square. Apalagi kalau misalkan variabel baru tersebut malah mengurangi adjusted R-square. Oke, baik ya, kita lanjut ke contohnya saja ya. Nah, di sini ada contoh soal, contoh kasus. Seorang investor real estate melakukan analisis harga jual rumah yang dikaitkan dengan luas rumah. Ya, di sini variabel independennya adalah luas rumah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan luas garasi mobil. Sementara variabel yang dituju atau variabel dependennya adalah harga jual rumah. Di sini kita buat notasi harga jual ini sebagai variabel Y atau variabel dependen atau variabel terikat. Data dipilih secara acak dari 15 daftar rumah yang dijual di surat kabar. Dengan menggunakan prosedur forward selection, kembangkan model regresi berganda untuk memprediksi harga rumah dari sebuah majalah ya. Oke. Di sini variabel
Dependennya atau variabel Y-nya adalah harga rumah. Dipengaruhi oleh X1-nya adalah luas rumah, X2-nya adalah jumlah kamar tidur, X3-nya adalah jumlah kamar mandi, dan X4-nya adalah luas garasi. Nah, kita akan melakukan yang namanya metode forward selection. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah pertama adalah kita membuat yang namanya matriks korelasi. Matriks korelasi antar variabel ya, antar variabel. Y dengan Y tentunya korelasinya 1 ya. Jadi kalau korelasi dengan dirinya sendiri tentu saja nilai korelasinya adalah 1. Nah, sekarang kita melakukan korelasi X1 dengan Y. Ternyata korelasinya 0,94, X2 0,71, X3 0,58, X4 0,79. Jadi ini korelasi variabel independen dengan variabel dependen. Ini korelasinya di sini. Dan ini matriks korelasi antar sesama variabel independen ya. Nah, kalau ini adalah korelasi variabel independen dengan variabel dependen. Dari sini, kita pilih variabel dengan korelasi yang paling besar, yaitu adalah X1 dengan Y. Korelasi yang paling besar sebanyak 0,94. X1 ini adalah luas rumah. Oke, berarti kita akan memasukkan regresinya adalah Y sama dengan B0 tambah B1 dikali X1. Oke, ini metode pertama. Oke, kita run dengan Microsoft Excel. Hasilnya adalah luas rumah berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. Ya. Luas rumah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga rumah. Baik ya. Di sini R square-nya 0,93, AJ1 R square-nya 0,085. Nah, kita mengacu di sini ya. 0,085. UJF-nya bagus ya, uji model secara keseluruhannya bagus. Dan luas rumah itu menjadi variabel penentu utama dalam harga rumah. Oke, nah sekarang kita masukkan variabel berikutnya, karena di sini kita akan membuat regresi berganda. Jadi nggak cuma satu variabel independen saja, tapi lebih dari satu variabel independen. Kita masukkan variabel berikutnya yang memiliki korelasi terbesar kedua, yaitu luas garasi. Ya, kita refernya dari sini ya. Oke, luas garasi 0,79. Oke, kita regresi ya. Persamaannya jadinya Y sama dengan B0 kali X1, B0 tambah B1 kali X1 ditambah, nah kita katakan tulisnya B4 kali X4. Oke ya. Jadi ada dua variabel independen. Ada dua variabel independen. Oke, kita run dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ternyata AJ1 R square-nya tidak begitu signifikan ya bertambahnya ya. Dan di sini luas garasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga rumah. Nah, variabel ini tidak kita keluarkan karena aturannya tadi forward selection kalau yang sudah masuk tidak perlu dikeluarkan ya. Lalu kita masukkan lagi variabel berikutnya yaitu variabel kamar tidur. Jadi korelasi terbesar ketiga. Jadi ada 3 variabel independen yang kita masukkan ya. Tadi sudah ada X1, X4, nah sekarang ada lagi X2. Kita masukkan lagi, kita run lagi, jadilah seperti ini. Dan ternyata nilai AJ1 R square-nya malah turun. Ya, nilai AJ1 R square-nya tidak meningkat, bahkan menurun. Maka, di sini, penambahan variabel independen justru tidak memperbaiki kualitas model regresi, tapi malah mengurangi. Maka, luas garasi dan jumlah kamar tidur ini tidak signifikan. Dan AJ1 R square-nya ini malah berkurang. Kalau gitu bagusan yang mana? Nah, bagusan yang hanya menggunakan tadi variabel
luas rumah, ya, variabel luas rumah saja tadi. Jadi yang bagus tadi adalah Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1. Nah, cukup satu saja ya. Cukup satu variabel saja. Cukup satu variabel saja. Nah, ini menggunakan metode forward selection. Nah, metode forward selection ini kebalikan dari metode yang akan kita pelajari, yaitu backward elimination ya. Metode backward elimination dilakukan dengan cara, nah ini memasukkan semua variabel kemudian mengeliminasi satu persatu. Kalau tadi forward selection, kita masukin satu-satu ya, dimasukkan satu-satu. Nah, kalau misalkan adjusted R square-nya berkurang, itu proses memasukkan variabel itu kita hentikan. Kalau ini enggak, kita masukkan semua ya, kita taruh semua, nanti kita buang satu persatu. Kalau backward itu kita buang satu persatu, sedangkan kalau forward, ya itu kita masukkan satu persatu ya. Oke, di sini pertama-tama kita masukkan semua variabel. Pada tiap langkahnya, jika variabel independen yang menghasilkan nilai p-value terbesar, maka variabel independen tersebut dikeluarkan dari dalam model regresi. Nah, kuncinya di sini ya, kalau p-value-nya besar, itu harus dibuang. Proses dapat dihentikan jika semua probability dari variabel independen memiliki nilai p-value di bawah tingkat signifikansi ya. Dalam hal ini, p-value-nya di bawah alfa sama dengan 0,05. Oke ya, kita lanjut dengan contoh yang sama. Nah, sekarang ini kita run semua. Kita masukkan semua luas rumah, jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan luas garasi. Jadi, keempat-empatnya kita buat persamaan regresi ya. Jadi, Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 tambah ya sampai yang paling akhir apa? B4 kali X4. Jadi semuanya dimasukin dulu. Semuanya dimasukin dulu, lalu nanti dibuang satu persatu. Oke. Nah, kita run. Di sini adjusted R square-nya 0,87. Dan di sini yang signifikan hanya luas rumah. Jadi luas rumah signifikan. Sedangkan jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan luas garasi tidak signifikan. Nah, mana yang harus kita buang? Nah, tentunya yang punya p-value-nya paling besar. Ini yang kita buang pertama kali ya. Ini kita buang ya. Kita coret dari sini. Yaitu X2 kita buang. Nah, jadilah bentuk yang kedua. Ya, kita run ulang lagi dengan tidak memasukkan X2. Ya. Kita run ulang, ternyata ada peningkatan adjusted R square walaupun tidak begitu signifikan ya peningkatannya. Dan hasilnya tetap luas rumah menjadi variabel utama ya dalam penentu harga jual rumah. Dan kita berikutnya kita buang lagi nih yang paling gede, yaitu adalah jumlah kamar mandi. Ini kita buang. Kita coret lagi. Jadi kita tinggal punya dua variabel independen. Nah, dua variabel independen ini kita run ulang. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Dan hasilnya masih luas rumah yang berpengaruh signifikan. Ya, berpengaruh signifikan terhadap harga jual rumah. Luas garasi tidak signifikan. Nah, ini boleh kita coret saja ya. Jadi tinggal satu saja. Jadi variabel utamanya adalah luas rumah. Nah, model regresi yang bagus itu seperti apa? Model regresi yang bagus itu adalah yang sifatnya parsimoni, yang simple. Jadi dalam pembuatan model regresi itu variabel terlalu banyak juga belum tentu bagus ya. Belum tentu bagus. Jadi biasanya yang dicari itu yang sedikit variabel tapi bisa memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen cukup baik. Nah, itu yang dinamakan dengan prinsip parsimoni. Nah, yang akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya, apa itu prinsip parsimoni. Nah, yang tahap keempat, oke ya, ini akhir dari
metode regresi ya, yang bagus tentunya adalah luas rumah ya. Jadi harga jual rumah menjadi prediktor tunggal untuk harga rumah ya, luas rumah menjadi prediktor tunggal untuk harga rumah. Nah, ada lagi metode stepwise regression. Metode stepwise regression ini adalah metode kombinasi dari metode forward selection dan backward elimination. Pada tiap tahapnya dimungkinkan sebuah variabel dimasukkan atau dikeluarkan dari model. Metode ini memiliki kriteria yang sama dengan metode forward selection dan backward elimination, yaitu mencari nilai p-value yang signifikan dan nilai adjusted R-square yang semakin membesar. Nah, beberapa variabel yang tidak signifikan akan dikeluarkan dari persamaan regresi. Nah, metode ini adalah gabungan ya, metode gabungan dari forward selection dan backward elimination. Nah, ini biasanya software-software statistik tertentu, ini ada metode stepwise regression ya, kayak Minitab dan SPSS. Baik ya, kita sudah belajar bagaimana cara menyeleksi variabel dan bagaimana cara membuat model yang bagus atau model yang parsimoni. Nah, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya dan yang ini yang paling penting yaitu adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terkait dengan pelanggaran asumsi. Jadi, sebuah regresi itu harus memenuhi beberapa asumsi. Ya, makanya kita harus melakukan yang namanya uji asumsi klasik, ya. Pertama, kita membuat regresi itu harus bebas dari yang namanya multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Lalu yang kedua, kita harus bebas dari heteroskedastisitas. Ya, bacanya heteroskedastisitas. Ini juga akan kita bahas maksudnya apa. Lalu kita juga yang bebas dari yang namanya autokorelasi jika regresi kita itu berbentuk time series. Nah, nanti time series akan dibahas pada pertemuan terakhir. Baik, kita masuk dulu untuk multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Multikolinearitas itu biasa disebut kalau dalam bahasa Inggris adalah multicolinearity atau collinearity. Artinya, ada hubungan linear yang sangat-sangat kuat antar variabel independen yang mengakibatkan variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan variabel dependen. Multikolinearitas itu punya ciri-ciri. Nah, ini ciri pentingnya adalah uji F signifikan, tapi uji T tidak ada yang signifikan. Dan nilai korelasi parsial antar variabel independen itu lebih besar dari nilai R-square-nya. Nah, bagaimana cara mengatasi multikolinearitas? Ada treatment khusus, yaitu pertama adalah membuang variabel independen penyebab multikolinearitas dan menambah data. Deteksi multikolinearitas itu bisa menggunakan yang namanya indikator variance inflationary factor ya. Atau disingkat dengan VIF, variance inflationary factor. Digunakan untuk mengukur multikolinearitas. Dengan rumus adalah variance inflationary factor itu adalah 1 dibagi 1 dikurangi R square ya. Nah, ini. Di mana R square J ini adalah koefisien determinasi dari model regresi yang menggunakan XJ sebagai variabel dependen dan semua X lainnya sebagai variabel independen. Maksudnya apa? Ini harus dijelaskan dengan contoh ya. Jika nilai VIF lebih dari 5, maka terjadi yang namanya multikolinearitas. Ya, agar untuk memahami maksud multikolinearitas, ini kita ambil contoh kasus ya. Berikut ini adalah data produksi susu, jumlah sapi, dan jumlah kandang sapi. Dari data tersebut akan dibuat regresi dengan variabel dependen, produksi susu, dan variabel independennya adalah jumlah sapi dan jumlah kandang sapi. Oke, di sini produksi susunya adalah Y, jumlah kandang sapinya adalah X2, jumlah sapinya adalah X1. Nah, kalau di sini kita lihat sekilas, ini secara logika ya, ini dari pemilihan variabel saja sudah terjadi multikolinearitas ya, karena yang secara logika
sapi tempat tinggalnya di kandang. Nah, itu. Dan pasti biasanya akan memiliki korelasi yang cukup tinggi antara X1 dan X2. Ini bisa berpotensi terjadi multikoliniaritas. Nah, sekarang kita run ya dengan Microsoft Excel. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Kita pertama kali melihat R-square dulu. Wah, R-square-nya bagus nih, 0,89. Adjusted R-square-nya juga oke. Nah, di sini ada korelasi yang sangat kuat sekali mendekati 1, yaitu kandang sapi dan jumlah sapi, 0,97. Nah, ini sangat berpotensi terjadi multikolinialitas karena ini lebih besar dibanding nilai R-square. Bukti multikolinialitas kita lihat di sini ya, ini uji F-nya signifikan, sementara uji X1 dan X2-nya tidak ada yang signifikan. Nah, gimana ceritanya nih kalau misalkan uji F-nya signifikan, tapi variabel X1 dan X2-nya tidak ada signifikan. Nah, ini kita pasti sudah menduga ini terjadi yang namanya multikoliniaritas ya. Ciri-ciri multikoliniaritas adalah uji F-nya ya, signifikannya di bawah 0,05, tapi p-value-nya tidak ada yang signifikan. Dan ada korelasi yang sangat tinggi antara X1 dan X2. Nah, solusinya apa? Ya, kita membuang variabel penyebab multikoliniaritas. Nah, dalam kasus ini yang perlu dibuang harus pakai logika ya, jangan asal buang. Yang perlu dibuang adalah kandang sapi, bukan jumlah sapi, karena secara logika kandang sapi tidak menghasilkan susu, tapi yang menghasilkan susu adalah susu sapinya tersebut ya. Oke. Jadi yang kita buang adalah kandang sapi ya, variabel X2. Nah, secara VIF atau disingkat dengan variance inflationary factor, itu juga lihat dari sini ya korelasi antara X1 dan X2. 1 dibagi 1 kurangi 0,97. Ternyata nilai VIF-nya adalah 16,92. Dan ini sudah melewati 5. Kalau sudah melewati 5, terjadi multikoliniaritas ya, karena sudah lebih besar dari 5. Maka kita perlu membuang salah satu variabel agar tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kita buang tadi apa? Ya, ini yang kita buang ya. Ini adalah jumlah kandang sapi. Jadi regresinya cukup satu saja ya. Y sama dengan B0 tambah B1 dikali X1. Nah, ini cukup ini saja. Jadi nggak usah dikasih X2. Dan ini sekali lagi, ini nggak perlu banyak-banyak variabel, tapi dia cukup parsimoni, cukup bisa menjelaskan ya. Cukup bisa menjelaskan. Nah, ketika kita cuma satu variabel saja, hasilnya bagus, R-square-nya bagus, adjusted R-square-nya meningkat. Ya, tadinya 0,86, sekarang jadi 0,87. Dan ininya signifikan ya, X1-nya signifikan, F-nya signifikan. Jadi kita akhirnya bisa bebas multikoliniaritas. Lalu berikutnya kita masuk ke heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah varians atau residu tidak konstan. Nah, kita tahu ya, yang namanya residu itu apa sih residu? Residu adalah nilai ramalan dikurangi dengan nilai sebenarnya. Nah, ini dinamakan dengan residu atau error. Nah, nilai error ya, nilai error itu tidak boleh membentuk sebuah pola. Misalkan gini ya. Nah, ini sudah pasti terjadi heteroskedastisitas. Dia harus apa? Error itu harus konstan. Bentuknya seperti ini. Ya, errornya itu harus konstan. Kalau ini tidak konstan karena berbentuk seperti ini ya. Nah, itu ada pola. Nah, ini sudah pasti terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau errornya seperti ini ya, sudah konstan seperti ini dan random, itu tidak terjadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, apa penyebab heteroskedastisitas? Penyebabnya antara terlalu banyaknya variasi. Ya, data cross section itu bisa menimbulkan banyak variasi. Misalkan pendapatan yang kisaran ratusan ribu
dicampur dengan pendapatan konglomerat yang miliaran rupiah. Ini sudah pasti akan terjadi heteroskedastisitas. Nah, metode heteroskedastisitas biasanya dengan cara metode grafik. Nah, ini tadi nih, ini metode grafik. Biasanya menghubungkan antara standard dash Y predicted dengan standard dash residual. Nah, ini residual ini ya. Ini dengan ini Y yang sudah distandarkan. Apabila ada hubungan seperti makin membesar atau mengecil atau ada polanya ya, itu maka terjadi heteroskedastisitas. Ini ada polanya. Atau misalkan bentuknya seperti ini. Y-nya nih. Di sini kecil, tahu-tahu di sininya besar. Jadi bentuknya kayak senter seperti ini. Nah, ini sudah pasti terjadi heteroskedastisitas. Apa yang bisa kita lakukan terhadap metode heteroskedastisitas? Ini kita bisa melakukan metode kuadrat terkecil tertimbang atau melakukan transformasi ke dalam bentuk lain. Bisa bentuk log, 1/x, atau bisa dalam bentuk eksponen. Ya, dengan kata lain kita melakukan transformasi ke dalam regresi non-linear. Nah, kita harus buat metode regresi non-linear ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ya, seperti yang tadi saya bilang, ngejar heteroskedastisitas, datanya tuh biasanya gini ya. Ini pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Tapi kalau sudah dia konglomerat, itu udah macam-macam ya, seperti ini, fluktuasinya sudah cukup besar. Atau menggabungkan usaha kecil ya, usaha kecil kan keuntungannya pasti kecil. Nah, kalau usaha besar itu ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Nah, ini semakin variasi. Jadi data semakin ke kanan itu semakin bervariasi. Yang bagus itu yang kayak gimana? Yang seperti ini. Ya, datanya itu sudah konstan dan residualnya konstan juga. Nah, kalau ini residualnya tidak konstan. Jadi membentuk sebuah pola. Ini polanya makin membesar. Ini gejala heteroskedastisitas. Nah, ini contoh kasus heteroskedastisitas. Modal usaha itu berpengaruh terhadap laba. Semakin besar modal, maka labanya akan semakin besar. Itu secara logika. Tapi ternyata biasanya ibaratnya gini ya, ibarat makin tinggi pohon, maka makin kencang goyangannya. Nah, itu maksud dari heteroskedastisitas. Jadi kalau modalnya makin besar, itu labanya makin berfluktuatif ya. Misalkan ada yang modalnya 40, keuntungannya cuma 50. Ada yang modal besar 150. Sehingga kalau di plot datanya ya, di plot seperti ini ya, modal dan laba itu bentuknya ya seperti ini ya. Bentuknya nih, bentuknya seperti ini. Membentuk sebuah pola. Nah, ini terjadi yang namanya heteroskedastisitas karena semakin membesar ya, semakin ke kanan datanya semakin berfluktuasi ya. Tadi sebuah pohon kalau semakin tinggi maka anginnya semakin kencang dan goyangannya semakin kencang juga. Nah, itu analogi dari heteroskedastisitas. Nah, ini signifikan ya, tapi ini terjadi heteroskedastisitas. Kalau dipakai analisis error, ini sudah pasti dia ya. Kalau misalnya kita bikin regresi, errornya ini semakin lama semakin membesar dia. Nah, ini. Oke. Ya. Ini kasus heteroskedastisitas. Nah, ketika dibuat standard dash residual plot juga sama nih. Nah, ini terjadi yang namanya pola ya, terjadi yang namanya pola. Nah, di sini terdapat hubungan antara standard dash predicted Y, ya ini standard dash, dengan standard dash residual. Nah, ini semakin membesar ya. Dan solusinya kita melakukan transformasi dalam bentuk logaritma. Atau dalam bentuk metode regresi nonlinear yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bagaimana membuat model yang bagus. Nah, membuat model yang bagus tadi sekali lagi ya, kita harus menjalankan regresi menghitung VAF. Kalau VAF-nya lebih dari 5, maka kita membuang variabel ya, membuang variabel dengan variabel tertentu. Kalau tidak, maka lakukan regresi menyeluruh. Nah, kalau terjadi yang namanya heteroskedastisitas, kita membuat hubungan yang namanya hubungan nonlinear.
dan tampilkan hasil prediksi dari hasil regresi. Jadi kuncinya di sini ya, ada VAF dan analisis residual. Nah, ini biasanya kita ngelihat ya pola error atau residu ya. Nah, pola error. Errornya bikin pola atau enggak. Nah, kalau errornya itu sudah konstan seperti ini dia tidak mengalami heteroskedastisitas ya. Oke. Itu langkah-langkah membuat model. Dan ini untuk data yang sifatnya cross section. Nah, bagaimana kalau datanya itu bersifat apa namanya? Time series. Nah, biasanya kalau time series itu kendalanya adalah autokorelasi ya. Jadi autokorelasi itu untuk data yang berbentuk deret waktu atau time series yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Seringkali data yang digunakan untuk satu studi regresi dalam bisnis itu menggunakan data time series yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tidak jarang nilai Y pada satu periode terkait dengan nilai Y pada periode sebelumnya. Contohnya gini ya, upah minimum itu tentunya dipengaruhi upah minimum periode sebelumnya. Jadi upah minimum tahun ini itu bisa jadi dipengaruhi oleh upah minimum tahun lalu dan tahun sebelumnya. Nah, itu bisa berpotensi autokorelasi. Nah, ketika terjadi autokorelasi, itu ada salah satu asumsi regresi yang dilanggar, yaitu nilai residu dan error tidak independen. Ya, nilai residu atau error tidak independen. Nah, untuk mendeteksi autokorelasi, kita menggunakan nilai statistik Durbin and Watson. Ini nama penemunya ya. Nama penemunya Durbin and Watson disingkat dengan DW. Ini nilainya antara 0 sampai 4. Jadi nilai DW kalau 5 nggak ada ya. Nilainya 0 sampai 4. Nah, jika nilai DW mendekati 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Kalau di bawah 1 atau di atas 3, maka terjadi autokorelasi. Jadi, sebisa mungkin nilai Durbin-Watson itu mendekati 2. Nah, ini kalau secara grafis ya, autokorelasi adalah korelasi kesalahan atau error dari waktu ke waktu. Di sini ini nilai residu ya. Nilai residunya ternyata membentuk pola acak. Nilai residunya membentuk pola siklis, bukan acak. Nah, ini berbentuk siklus seperti ini nih. Harusnya residu itu kayak gimana? Residu itu ya gini nih, dia nggak berbentuk pola. Kalau di garis dia lurus. Nah, kalau ini enggak nih, dia bentuknya, nah ini ya, kalau dibentuk garis dia membentuk sebuah pola, polanya siklus. Ini terjadi pelanggaran asumsi. Nah, ini bisa dipastikan terjadi yang namanya ya autokorelasi. Baik ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, autokorelasi itu menggunakan statistik Durbin-Watson. Ya, kita menggunakan statistik nilai Durbin-Watson. Ini rumusnya ya. Nilainya harus mendekati 2, ya. Nilainya harus mendekati 2. Jadi kalau mendekati 2, itu tidak terjadi autokorelasi, H0-nya diterima. Misalkan mendekati 4 atau mendekati 0 dan 1, itu dia terjadi yang namanya autokorelasi. Nah, ini di sini ya. Nilai autokorelasi itu harus mendekati yang namanya 2 ya, mendekati yang namanya 2. Ini bisa dihitung dengan Excel tapi agak manual, biasanya kita menggunakan software yang lebih canggih yaitu SPSS. Nah, ini kita ambil contoh ya. Berikut ini data penjualan selama 25 hari. Kita buat persamaan regresinya ya. Nah, ini kita lihat di sini terjadi yang namanya pola. Nah, ini errornya terjadi yang namanya pola. Oke. Ini sudah pasti terjadi yang namanya autokorelasi. Nah, rumusnya adalah sum square difference of residual dan sum square residual. Nah, ini dibagi aja nih. Dibagi nilainya 3029
6,18 dibagi dengan 3.279. Ini kalau kita menggunakan perhitungan Microsoft Excel, ini secara manual. Tapi saya tidak menyarankan dengan ini ya, karena ini agak repot ya. Biasanya kita menggunakan SPSS. Ya, ini di sini nilainya 1 ya. Kalau 1 berarti dia terjadi yang namanya autokorelasi. Nah, berarti kita harus membuat persamaannya itu jangan regresi linear, atau bisa membuat persamaan autoregresi yang akan kita pelajari nanti di bab time series ya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya autokorelasi dengan SPSS, ini kita ambil contoh ya, iklan dan penjualan ini dengan data time series. Jadi iklan mempengaruhi penjualan. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ini ada korelasi nih. Penjualan dipengaruhi iklan bulan sebelumnya nih. Ini terjadi yang namanya autokorelasi. Dan ketika di-run data ini dalam SPSS ternyata benar, Durbin-Watson-nya itu 0,7 dan dia mendekati angka 1. Nah, ini udah pasti terjadi autokorelasi. Nilainya bagus ya. 0,05 untuk uji F-nya, sig-nya juga bagus ya, walaupun agak nyaris enggak ini. Nah, makanya kita akan melakukan yang namanya pembuatan model autoregresif. Ya. Kalau kita lihat di sini korelasi iklan dengan penjualan itu 0,63. Nah, ternyata korelasi penjualan bulan ini dengan penjualan bulan sebelumnya itu ternyata cukup signifikan korelasinya, tinggi ya. Jadi penjualan bulan ini ternyata dipengaruhi oleh penjualan berikutnya. Ini juga sama. Ini kalau dikorelasi hasilnya 0,831. Maka kita akan membuat dengan menggunakan model autoregresif, di mana penjualan bulan ini sebagai variabel dependen dan penjualan bulan sebelumnya sebagai variabel independen. Jadi kita buat persamaan autoregresif. Jadi rumusnya adalah Y T oleh B1-nya itu adalah iklan, dan B2-nya adalah penjualan pada bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, ini kita run. Ternyata hasilnya Durbin-Watson-nya mendekati 2. Dan warnanya hijau, yaitu tidak terjadi yang namanya autokorelasi. Nah, ini kita di sini membuat yang namanya model autoregresif yang akan kita perdalam lagi dalam materi time series ya. Jadi kalau terjadi autokorelasi, kita biasanya membuat model, memodifikasi model menjadi model yang namanya model autoregresif. Apa itu model autoregresif? Model autoregresif adalah model di mana variabel independennya itu adalah data pada periode sebelumnya. Nah, itu model autoregresif. Baik ya, kita sudah menyelesaikan pembahasannya semua. Ya, kita sudah membahas bagaimana cara yang bagus, terus bagaimana cara kita mendeteksi pelanggaran asumsi yang terdiri dari multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Baik, sampai sini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.